saya dari Kolaka, dari Lampung, dari Depok, dari Banten, Cilegon, juga dari Palu. Subhanallah. Dan juga dari kuburan, terima kasih. Pemirsa, seperti yang saya janjikan tadi, Mas Pepi dan Mbak Ola yang sangat luar biasa, malam ini salah satu sahabat Uci akan berbagi cerita bersama. Langsung aja kita sambut Ustadz Solmed. Gimana sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Keep healthy and keep smiling. Alhamdulillah. Sehat dan banyak smiling. Oh, smiling. Smiling, Mas, smiling. Kita maklumin aja Pak Ustadz ya. Gimana Pak Ustadz? Ya. Mau langsung pulang apa mau? Jangan diundang. Beliau ini kalau ini maaf nih, kalau Trans 7 bisa mempertemukan saya dengan Ustadz Solmed di acara bulan puasa berdua aja udah bikin terpingkal-pingkal seluruh penduduk alam semesta. Tapi nanti kocak, lucu dan memberikan suatu pandangan-pandangan luas kepada pemirsa. Subhanallah. Gimana, nggak kepanasan dekat Ustadz? Biasanya kalau dekat Ustadz tuh ngebul, bus. Kalau nggak kepanasan kebakar ya Mas? Iya, makanya kamu harus mulai sekarang kurangi membuat sakit hati orang, menyusahkan orang tuamu sendiri atau menyakiti dirimu sendiri. Wajahmu tuh terkontaminasi macam-macam. Kembali ke lab. Mohon izin ini Jas Kiding saudara saya, adik saya kandung lah, coba kayak semua bentuknya casingnya kayak gini semua. Bentuk-bentuk kayak batu kali semua. Ini kamu jangan ledek, ini saudara saya ini. Ini jelek-jelek gak ada bagusnya loh ini. Ustadz loh Mas, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara ke Ustadz Solmed, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Tukul. Sehat juga. Mudah-mudahan sehat juga. Pastinya. Dan sehat terus. Pastinya. Sampai akhir hayat. Forever. Untuk Ustadz Solmed, tapi kenapa kok termenung gitu kayak orang banyak dosa gitu? Ini kan suasana masih ini Mas. Masih Suasananya ya. masih. Ya semua tetap merasakan, semua Betul. sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggali garis masing-masing. Betul. Orang katanya kepingin ke surga, tapi suruh duluan dia nggak mau. Maaf, ada yang keliru di muka saya. Makasih. Langsung aja nih Pak. Kabarnya sebelum almarhum meninggal, almarhum Uci sempat memberikan cincin dan peci kepada Ustadz, berpesan untuk meneruskan dakwahnya. Gimana ceritanya? Malam Minggu tanggal 20 itu saya masih bersama beliau. Kita dakwah, saya datang jam 11 malam. Beliau datang jam setengah 1 malam. Kita dakwah sampai jam 3 pagi di Tanjung Duren. Hari Minggunya tanggal 21, beliau dan istri punya acara hijab di Simatupang, Jakarta Selatan. Saya hadir lebih awal. Begitu pas istirahat, saya mau berangkat ceramah. Atau beliau panggil saya di parkiran ya. Nah, mau masuk mobil, beliau panggil lewat asisten beliau, ada Ustaz Taufik. Kiai, dipanggil Uje. Di mana? Di mobil. Akhirnya saya menuju parkiran. Saya buka pintu slidingnya. Saya terpaku sejenak melihat wajah beliau ini. Saya masuk ke dalam, saya tutup pintu, kita berempat di dalam mobil. Saya peluk langsung beliau, saya nangis. Sampai beliau mengatakan, "Lu ngapain nangis, Met? Cengeng amat lu." Saat itu saya cuma mengatakan sama beliau,
Nggak tahu kenapa saya ingin nangis saja di pundak antum. Duduk, akhirnya kami bersapa-sapa. Dia tanya kabar saya, dia tanya dakwah saya, dia tanya kabar istri saya. Dia bilang, sebentar lagi lu jadi ayah ya Met ya. Iya Kiai, kan sebentar lagi juga ente jadi om. Mau dipanggil om atau mau dipanggil Engkong Jepri? Dia senyum tuh. Nah, saya bercandain. Nah, di tengah obrolan akhirnya beliau keluarkan cincin. Dia lepas, lu terusin dakwah gua Met. Sama peci. Saya nangis lagi, saya peluk. Lu mau kemana? Indonesia masih butuh dakwah lu Kiai. Beliau jawab, gua nggak tahu mau kemana, terserah Allah aja dah. Itu kejadian tanggal 21 di dalam mobil beliau. Terakhir saya berjumpa beliau itu. Ada yang mau diomong? Ya, mau tanya, pada saat Ustadz Somad nangis, terus kemudian bertanya mau kemana, itu ada perasaan atau bagaimana? Kenapa bisa nangis itu? Iya, memang saya melihat wajah beliau ini lelah, tapi memang mukanya memang muka lelah beliau itu kan. Tiap hari dakwah, ceramah. Tapi saat itu kelelahan yang saya lihat di wajahnya itu berbeda. Sehingga ada perasaan saya ketika ketemu, entah mengapa saya nangis. Apalagi ditambah beliau mengatakan, lu terusin dakwah. Saya tanya mau kemana, nggak tahu gua mau kemana. Nah, itu terserah Allah saja. perasaan Ustadz gimana tuh pada saat Mulai aneh. Mulai saya berpikir, ya Allah ya Rob, ada apa ini? Tapi saya tidak berani berkata Spekulasi, apa-apa ya. kan, kecuali saya doakan beliau mudah-mudahan antum sehat Kiai. Amin. Saya cuma bilang begitu waktu itu ke beliau. Mungkin kalau lihat kamu juga kadang-kadang menangis. Lihat nasibmu ini loh kok belum berubah-berubah. Ada apa? Bangkat? Pak Ustadz mungkin boleh, kalau boleh tahu cincinnya. Oh ya, mungkin cincin dan pecinya tolong diperlihatkan. Iya. Ini cincin beliau. Iya ini, saya masih ingat ya beliau pakai. Ini peci beliau. Subhanallah. itu dikasih pada saat hari itu juga? Hari itu juga di mobil. Iya ini beliau sering pakai itu juga. Ya. nggak muat. Ya, ya berarti nggak Hak milik nih. Ya, nggak Bentar cocok. lagi. Jangan dipaksa. Ini muat. Harus dijali manis. Nanti kayak Arnold kamu kalau pakai itu loh. Nggak, nyobain doang mas. Support. Satu kehormatan. Kartu pegadaian yang kemarin dipakai. Kembali ke masih untuk Ustadz Solmed. Kabarnya beberapa jam sebelum meninggal Ustadz Solmed sempat khawatir kalau Uci akan mengalami kecelakaan dan menyuruh teman untuk membonceng Uci. Gimana ceritanya? Kok feelingnya itu? Saya tanggal 25 itu pulang dari Riau sampai di rumah jam 10. Ustadz Taufik, beliau datang ke rumah saya. Pertama kali yang saya tanya bukan beliau, tapi Uji apa kabarnya. Nah, Ustadz Taufik bilang sehat, Yai. Saya tanya lagi di mana? Ya, udah ngobrol panjang lebar. Lagi di jalan katanya menuju ke Kemang. Mau ngapain? Ngopi-ngopi. Sama siapa aja? Sama Kang Agus, Mustafa, kemudian Buya. Nah, akhirnya begitu ngobrol panjang lebar, akhir sebelum pulang saya tanya, tanggal 27 rencananya Kiai ente teman-teman semua mau ke Hongkong ya? Mau ceramah? Iya. Saat itu nggak tahu kenapa, tahu-tahu keluar dari mulut saya ke beliau, ke Ustadz Taufik, lu jemput Kiai dah. Ambil motornya, lu yang bawa. Jangan dia yang bawa. Jam 12 beliau pulang karena memang almarhum tidak mengizinkan untuk menjemput apalagi membawa. Jam 1 kurang lebih almarhum meninggal dunia. Saya tidak pernah, saya tahu beliau ini Masya Allah kalau bicara naik motor tuh jago.
Nggak pernah saya, wah nggak pernah digantiin lah beliau itu, nggak pernah. Istirahat pasti capek pasti istirahat. Seenggak kuat-kuatnya beliau akan naik mobil. Itu yang kita alamin saat kita touring. Tapi saat itu beliau nggak mau. Maaf, beliau seneng kenceng apa pelan biasa kalau bawa motor? Nyantai aja, senang santai jalan, menikmati yang kita rasakan tuh begitu. Ini tikungan aja 180. Ini cuma niat bunuh diri. Tikungan 180. Tapi begitu lempeng itu 10. Bang kayak lagu dia ini, bener. Dan itu motor pinjaman lagi. Jadi gitu ya. Iya. Itu feelingnya Ustadz Somad ini luar biasa sekali ya. Emang kalau naik motor itu memang saya juga sudah dikasih tahu. Kalau roda 4 berhenti itu berhenti, tapi kalau motor itu roda 2 kalau berhenti ya mesti harus ada yang apa namanya keseimbangan. Kehujan ya mesti kehujanan, panas kepanasan. Kalau hujan mesti berteduh di bawah jembatan. Pas ingat masa lalu. Kembali ke laptop. Jadi tetap beliau sukanya nyantai. Ya. Itu tikungan 180. Masih untuk Ustadz Somad. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, olah nggak apa-apa. Sedikit mengingat masa lalu nih. Kabarnya Ustadz pertama kali muncul di televisi karena diperkenalkan oleh Uci. Gimana sih ceritanya nih? Ya. Saya kenal beliau dekat itu kurang lebih tahun 2009 ya. Setelah beberapa kali kita sering hadir di mimbar-mimbar dakwah. Jadi beberapa panggung dakwah itu menduetkan saya dengan UJ. Nama beliau itu sudah melambung tinggi gitu. Akhirnya karena seringnya kami ketemu di medan dakwah, makin akrab, tuker-tukeran telepon. Akhirnya beliau ngajak ketemu, ngobrol, jadi akrab. 2009 akhir, beliau ini kan punya acara di salah satu stasiun TV, acara dakwah. Saya diajak oleh beliau untuk menemani. Namanya teman, sahabat, saya pikir ayo aja gitu menemani. Nah, akhirnya begitu pas sampai di lokasi, ternyata beliau mempersilahkan saya dan memperkenalkan saya untuk barang sedikit dakwah deh 2-3 menit. Dari situ ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki perjalanan saya sampai sekarang saya bisa dakwah di media-media televisi. Subhanallah. Itu namanya udah membukakan pintu rezeki kepada orang lain. Jikalau kamu memudahkan atau membukakan pintu rezeki orang lain, maka pintu rezekimu juga akan dimudahkan. Jikalau kamu menutup pintu rezeki orang lain, maka pintu rezekimu ditutup. Makanya mudahkan orang lain, kan itu semua jadi dimudahkan. Nah, kamu kadang-kadang mempersulit orang lain. Ini supir angkot, adik saya. Itu kalau nunggu penumpang itu kadang-kadang dia tanpa disadari udah merugikan orang lain. Berhenti itu seenak sini, ekornya tuh dipalangin gini. Ini penumpang itu lagi di rumah ditungguin coba. Senang untuk kamu, tapi orang lain kamu rugikan. Kamu udah nutupin rezeki orang lain. Begitu dapat penumpang hampir penuh, lampu merah, tangkap polisi akhirnya. Robot. Balik kalah. Ini kalau dipertemukan di salah satu stasiun televisi apa Trans 7 mempertemukan saya soalnya pasti orang bisa dapat santapan hati dan terhibur oleh kedua manusia yang sangat luar biasa ini. Yang satu luar biasa tampannya, yang satu luar biasa jeleknya. Itulah kombinasi antar kehidupan ya. Salah mas Tuku kan hatinya juga luar biasa mas. Itu yang orang beriman yang mengatakan gitu. Alhamdulillah. Nah ini siap tidak beriman kok. Pemirsa, sesaat lagi saya juga akan kedatangan keluarga dari almarhum Uci. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Pak.